Pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, Pengasih dan Penyayang. Kiranya rahmat, berkat, anugerah dicurahkan dari surga yang mulia, dari tempat maha tinggi ke atas ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi setiap hamba-hamba yang melayani, yang saling melengkapi dalam ibadah ini. Terpuji nama Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini dengan rasa syukur di dalam berkat nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah kita hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Allah boleh ada bagi saya dan saudara. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam penyembahan. Setiap ibadah kita pada hari ini kiranya boleh membawa berkat bagi kita semua. Mari kita mau merendahkan setiap hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Bersyukur buat segala berkat yang masih Tuhan sediakan sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan
padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak dan kita mau sembah Dia, agungkan Dia, sebab Dia Allah yang besar. Mari bangkit, serukan namanya. Mari bangkit, hai umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin. Nyatakan kebesarannya. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Kau Tuhan. Haleluya. Raja segala raja, Dialah Raja. Mari nyatakan Dia Raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sampai hari ini boleh kita terima bersama. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah hati ini boleh menjadi baitnya, boleh menjadi rumah doanya. Dan kita mau bersyukur bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untukmu.
Kau pun ada. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Kiranya setelah tadi kita memuji, memuliakan akan nama Allah, sekarang kita konsen, fokus untuk mendengar, menyimak, dan menyimpan setiap kebenaran firman Allah dalam hati dan pikiran kita. Adalah doa permohonan kita, kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat untuk kita mengerti dan memberikan juga kepekaan untuk tanggap. Mari Bapak Ibu kita segera mulai untuk menyimak di mana firman Allah pada saat ini kami beri judul Meraba Gelap. Judul ini pasti membuat tanda tanya bagi para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Apa sih meraba gelap itu? Meraba gelap itu yang pertama adalah di dalam kitab suci, dalam Alkitab, itu banyak ayat yang tersurat dan itu tidak sulit. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, beribadahlah, berdoalah, jangan mencuri, jangan membunuh, dan seterusnya. Tetapi di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, ada begitu banyak hal yang tersirat di dalam yang tersurat. Dan itu membutuhkan hikmat Allah dan kepekaan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti sehingga itu maksud yang sebenarnya. Yang kedua, di dalam Alkitab juga ada cukup banyak hal di mana kelihatannya sepintas begitu mirip tetapi hakikinya berbeda. Ini juga kesulitan yang lain yang perlu kita simak, renungkan, tapi Tuhan pasti akan memberi pertolongan. Mari, saya akan memberikan 2 ayat kepada Bapak Ibu untuk menjadi referensi, menjadi bukti yang mirip tetapi berbeda dan mencari yang tersirat dari yang tersurat. Pertama, kita akan lihat dalam Keluaran pasal 10 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ayat kedua yang saya katakan mirip adalah Ulangan 28 ayat 29. Ada tertulis demikian. Sehingga engkau meraba-raba di tengah hari. Kau seperti orang buta. Engkau meraba-raba di dalam gelap. Nah, ayat yang kedua ini, itu kondisinya bukan tengah malam gelap gulita, siang hari terang benderang. Tetapi kenapa orang meraba-raba seperti di dalam gelap? Yang tersirat adalah mata orang-orang ini, semoga itu bukan Bapak Ibu Saudara, sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga meripat ini, mata ini melihat segala sesuatu yang di dunia ini dengan sangat jelas. Tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang tersirat
yang terselubung di dalam kitab suci. Nah, apa ilah zaman ini? Ilah zaman ini itu sebetulnya sesuatu yang lumrah, yang wajar di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada dua hal yang menjadi peringatan dari kitab suci juga. Alkitab mengatakan pertama, jangan engkau bersahabat dengan dunia ini. Sebab orang yang bersahabat dengan dunia ini secara otomatis dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dijauhkan Tuhan, kalau kekasih Tuhan, kita mencoba diri bergaul akrab, karib, kita menjadi sahabat dari dunia ini. Itu kitab suci, bukan saya yang bilang. Kitab suci mengatakan, itu berarti saya menempatkan diri, memposisikan diri menjadi musuhnya Allah. Anda bisa cari itu dalam surat Yakobus. Lah, yang kedua apa? Yang kedua, jangan mengasihi dunia ini. Itu ada dalam surat Yohanes pasal 1. Isi dari firman itu mengatakan, seandainya saya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, siapapun juga, seandainya kita ini mengasihi dunia ini, tidaklah mungkin kita bisa mengasihi Allah Bapa di surga. Jadi kalau hati ini sudah jatuh cinta kepada dunia, tidak mungkin kita mengasihi Allah. Itu nonsen, itu mixen, tidak masuk akal. Nah, oleh sebab itu yang saya ingin sampaikan adalah nanti ini bukannya kalau sederhana wajar salah, tidak. Tapi tidak boleh berlebihan dalam konteks tidak boleh menjadi sahabat dan tidak boleh dikasihi. Pasti kasih Tuhan pernah mendengar ungkapan, uang, harta benda itu adalah hamba yang baik. Kita butuh, beli pakai duit. Kita perlu, kita bayar pakai duit. Uang itu hamba yang baik. Tetapi kalau uang itu sudah menjadi raja, kalau uang itu sudah menjadi majikan, maka uang itu menjadi raja yang jahat. Jadi ilah-ilah yang membutakan mata rohani itu adalah materialisme atau materialistik. Bahwa harta benda, uang, segala macam intan perhiasan lebih dari Tuhan, lebih dari ibadah, lebih dari kerohanian. Demikian juga mohon maaf, seks itu melakukan hubungan seks antara suami dan istri yang sah, itu salah satu berkat kenikmatan yang Tuhan beri, itu sah. Tetapi kalau sudah menikmati seks secara bebas, berganti-ganti pasangan, apalagi yang disebut LGBT, lesbi, gay, homo, biseks, itu jelas-jelas berdosa. Kepada Anda, mungkin saja Anda ikut mendengar siaran ibadah ini, Anda adalah pelaku LGBT, saya ingin mengatakan kami tidak membenci Anda. Kami tidak merasa diri lebih baik dari Anda. Tapi saya berkewajiban memberitahu Anda semua para pelaku LGBT bahwa Anda berada di jalur yang salah. Anda berada pada jalan yang menuju Hades. Anda berada pada jalan yang menuju neraka. Bertobatlah, berhentilah. Nah, apalagi yang membuat manusia itu disebutkan dibutakan oleh ilah zaman ini? Ambisius, gila jabatan. Jangan orang berpikir punya jabatan itu salah. Jangan orang berpikir punya jabatan itu tidak penting, sangat penting.
Kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Allah, kalau orang-orang yang menduduki kursi penting di negara ini, bahkan di dunia ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, dunia akan jadi baik. Jadi bukan kursinya yang salah, bukan kedudukannya yang keliru, tapi ambisiusnya. Bahwa kursi, jabatan, kedudukan lebih dari segala kebenaran firman Allah. Lalu yang saya boleh tambahkan lagi, kekasih Tuhan, makan, minum, jalan-jalan, tamasya, orang boleh bilang ngelencer, itu semua wajar. Shopping, belanja, yang sebelum ada ketentuan social distancing, sebelum ada ketentuan physical distancing, itu wajar. Tetapi ada orang-orang yang sudah sedemikian rupa terikat dengan nikmatnya makan dan minum, sudah terikat dengan segala macam yang disebut tamas yang ngelencer, sehingga mereka lupa ibadah, mereka lupa tentang kerohanian. Mereka lebih senang jagongan, cangkruk, guyon, cekikian, cekakaan, kesana kemari, rohani yang nggak diopeni. Itu yang membuat manusia menjadi buta karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Lalu yang saya ingin sampaikan berikutnya, kekasih Tuhan, Yesus Kristus sendiri, beliau mengingatkan kepada murid-muridnya di masa itu dan juga untuk saya dan saudara, bahwa pada saat itu di zaman Nabi Nuh, Yesus bersabda, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Yesus memberikan satu penjelasan seperti apa yang terjadi di zaman Nuh itu akan terjadi di akhir zaman. Orang mementingkan makan, minum, kawin, mawin. Seperti di zaman Lot, orang mementingkan hal bangun, membangun, cocok tanam. Tiba-tiba malapetaka datang, mereka tidak mengerti. Jadi yang buta, maafkan saya, bukan mata jasmani ini. Yang buta adalah mata rohani. Tidak bisa melihat hal-hal yang ilahi. Dan ketika Nuh dan keluarganya sudah masuk ke dalam bahtera, pintu ditutup Allah dari luar. Dan hujan lebat mulai turun 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Bahtera itu mulai terapung. Mereka yang di luar bahtera mulai menjerit. Mereka mulai berteriak dalam keputusasaan, depresi, frustasi. Mereka melambaikan tangan. Mereka lari ke puncak-puncak bukit, lari ke lereng-lereng gunung, mereka memanjat pohon. Sambil yang agak dekat dengan bahtera, mereka berteriak, Nuh, 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 Bapak Nuh, kami sadar, kami mengerti bahwa apa yang kau bilang itu ternyata benar. Tetapi saya memberitahu bahwa mereka semua sudah terlambat. Dan itu yang akan terjadi di zaman ini. Akan ada banyak orang sadar, tapi sayang, is too late. Sudah terlalu terlambat. Nah, Ayub dengan ilham Tuhan juga bernubuat. Seperti apa? Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan saya merenung
bahwa nubuat dalam kitab Ayub ini cocok banget dengan kondisi COVID-19 hari-hari ini. Orang-orang sekarang ini banyak yang diibaratkan seperti orang yang meraba-raba. Ini apa ini COVID-19 ini? Dari mana? Apa penyebabnya? Kemudian apa obatnya? Orang terhuyung-huyung, orang meraba-raba dengan COVID-19 ini. Dan saya kagum, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Ayub. Dikatakan orang-orang ini terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sampai hari ini, sepanjang yang saya tahu, orang bertanya-tanya, apa penyebabnya? Dari mana datangnya COVID-19 itu? Orang bertanya-tanya juga, mana vaksinnya? Mana obatnya? Lalu ke depan saya menyimpang sedikit. Satu saat Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan dibutakan oleh ilah zaman ini. Yesus Kristus pernah berkata, akan datang harinya di mana gelap itu datang. Dan kalau gelap itu sudah datang, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Yang dimaksud Yesus bukan gelap karena matahari terbenam di ufuk barat. Yang dimaksud Yesus kegelapan itu adalah waktu yang sudah diserahkan Allah kepada iblis dan antikris. Dan pada waktu itu para pimpinan, para pemimpin PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka akan menganggap Dajjal antikris itu adalah sang juru selamat, sang Mesias. Dan itulah saat di mana pemimpin-pemimpin bangsa juga dibutakan oleh ilah di zaman ini. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan pada kekasih Tuhan, kepada siapapun Anda yang mendengar ibadah ini, firman Tuhan mengatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Itu tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 5. Begini, kekasih Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan, jangan bersahabat dengan dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Karena kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengasihi yang ke arah surga. Dan itu firman Tuhan mengatakan, bukan pribadi saya, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kehilangan kasih yang semula, kehilangan kasih yang awal, yang mula-mula, itu dikatakan seperti orang jatuh ke dalam jurang jauh ke bawah yang tidak bisa kita tolong diri kita sendiri. Sebab itu firman Tuhan, bertobatlah dan mintalah Tuhan memulihkan. Berikutnya, izinkan saya menghimbau pada rekan-rekan hamba Tuhan yang dipilih Tuhan menjadi para gembala sidang atau gembala jemaat. Anda yang mendapat gelar pendeta, bahkan mungkin ditambah pendidikan kesarjanaan teologi, mau S1, S2, S3. Izinkan kalau Anda memimpin jemaat, ingat baik-baik, gereja itu seperti ruang kudus dalam tabernakel Allah. Kalau padam lampu dari kaki Dian, kalau padam lampu dari pelita emas, gereja itu gelap. Sekalipun gereja itu dikelilingi lampu gemerlap yang berkilau-kilau, orang bilang mana yang gelap? Di hadapan Tuhan. Kalau kaki Dian sudah diambil, gereja itu gelap. Maka izinkan saya bertanya pada Bapak, Ibu, rekan hamba Tuhan. Yakinkah Anda
bahwa hari ini gereja yang Anda pimpin, gereja yang masih ada kaki Dia, gereja yang masih ada terang firman Allah, ataukah Anda tidak jelas, ataukah Anda tidak ngerti, atau apa, saya tidak tahu. Bahwa Anda hanya berharap, Anda hanya melihat lampu-lampu menyala berarti terang. Tetapi tanpa kegigihan, gereja yang kita pimpin adalah gereja yang gelap. Sekarang saya menguraikan tentang mana hakiki dari meraba gelap itu. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu apa yang saya dapat, yang saya teliti, yang saya gali. Roh Kudus menuntun saya untuk meneliti bahasa aslinya, bahasa Ibrani, meraba gelap. Di sana ditulis mashah, bahasa Inggrisnya to feel atau group. Saya cari terus, maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya mashah adalah meraba-raba. Jadi kita ini meraba-raba, sampai akhirnya kita merasa, saudara mendapatkan sesuatu. Jadi saya ingin mengibaratkan begini. Bapak Ibu perhatikan. Ketika tengah malam gelap gulita, kita ditolong oleh sinar lampu. Tiba-tiba orang Jawa bilang, "Mapet, lampu mati, suasana jadi gelap." Nah, di dalam kegelapan itu, saudara berpikir, HP Nindi, HP Nindi. Sebab kalau engkau sudah bisa meraba HP, engkau tahu bisa nyalakan lampu di HP. Atau saudara bertanya, lilin Indi, korek Indi, lilin. Nah, ketika lampu belum menyala, kondisinya masih gelap gulita, tangan Anda meraba-raba. Ini saya menjelaskan makna rohani dari ayat itu. Meraba-raba. Tiba-tiba tangan Anda menyentuh sesuatu. Lah, iki lo HP nih. Pada waktu itu, lampu belum menyala. Kondisinya masih gelap. Tapi Anda yakin yang saudara pegang, saudara raba, itu adalah HP yang saudara cari. Karena HP saudara pegang tiap hari. Iki HP yang mang tak tikek cedeke televisi. Itu bayangan ilustrasi meraba dalam gelap. Sekali lagi, lampu dari PLN belum nyala. Sikonnya masih gelap. Tapi Anda sudah meraba sesuatu. Anda sudah memegang sesuatu. Dan Anda yakin yang Anda pegang itu benar. Ini HP yang saya cari. Nah, berikutnya adalah saya bertanya terus kepada Tuhan. Mesir itu adalah lambang dari dunia ini. Mesir itu bicara tentang dunia ini. Diulurkan tangan dan gelap itu turun. Saya membayangkan COVID-19 ini turun. COVID-19 ini mulai merajalela dan mendatangkan gelap di banyak negara dan makin banyak negara. Dan sekarang sudah hampir 200 negara. Saudara, dan kemudian meraba-raba dalam gelap itu bicara tentang kesungguhan saudara, ketekunan saudara, harga yang Anda bayar, ditambah dengan anugerah Allah. Maka pelan tapi pasti Anda mulai merasakan sesuatu yang dalam gelap itu. Oh, ternyata COVID-19 itu maksudnya ini.
Segini lama aku ndak ngerti COVID-19 itu apa. COVID-19 itu apa tuh? Tapi setelah Anda merenung dengan hikmat Allah, peka dengan suara Roh Kudus, Anda mulai meraba. Dan Anda akan berkata, terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Gelap bagi banyak orang, tapi aku sudah tahu. Saya harap Bapak Ibu ngerti hal ini baik-baik. Nah, di sini saya tidak akan mau berdebat. Saya tidak mau menyerang kiri dan kanan. Saya juga tidak mau terlibat dari pertentangan pendapat. Tapi kalau saudara bertanya pada saya terbuka. Saya menggabungkan dua. Yang pertama, memohon hikmat dari Allah. Apa COVID-19 ini? Apa virus corona itu? Yang kedua, saya mohon kepekaan dari Roh Kudus. Suara yang hening, suara yang bening. Karena ternyata paling sedikit ada dua aliran. Yang satu aliran yang mikir. Yang satu suara roh lewat mimpi, penglihatan, lewat visi. Lalu saya pikir, saya renungkan. Sebetulnya kalau dua-dua itu terkendali. Kalau dua-dua itu bisa dipadukan. Dua-duanya penting. Hikmat itu sangat penting. Peka terhadap suara Allah, pada petunjuk-petunjuk roh, itu sangat penting. Itu apa yang saya pegang. Nah, berikutnya ini saya akan menyampaikan pada kekasih Tuhan ayat yang membuat saya terharu. Saya ingin membagikan ayat ini kepada kekasih Tuhan. Dan kalau Anda hanya sepintas saja, forget it, lupakan saja. Lupakan khotbah ini, silakan Anda pergi, silakan Anda makan, minum, tidur. Tapi kalau Anda kepingin dapat berkat, tolong saudara simak, dengar baik-baik ayat ini, karena ayat ini menjadi rema untuk meneliti COVID-19 ini. Coba saudara renungkan, dengar baik-baik. Amsal 14 ayat 10. Hati mengenal, hati merasakan kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Jadi nanti di dalam meraba-raba COVID-19 ini, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan sesuatu itu, ada dua yang Anda akan rasakan. Yang pertama adalah kepedihan di hati. Dan yang kedua, suatu kesenangan yang bersifat ilahi. Sesuatu yang mendatangkan rasa syukur. Dan saudara akan berlinang-linang air mata. Dan saudara ngerti apa artinya hati pedih. Saudara merasakan itu. Tetapi saudara juga bisa merasakan kesenangan yang ilahi. Bukan daging, bukan jasmani. Tapi kesenangan yang surgawi. Itu makna dari ayat ini. Saya harap Bapak Ibu memperhatikan ini baik-baik. Bahwa nanti kita merasakan kepedihan dan kesenangan. Tadi saya ulangi balik. Bahasa aslinya meraba gelap adalah mashak. Itu artinya meraba sampai engkau merasakannya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini. Tetapi izinkan saya bersaksi sebelum saya melanjutkan penjabaran yang saya dapat dari Tuhan. Awal Desember 2019 ada sesuatu di dalam pikiran dan hati saya. Something happened.
sesuatu akan terjadi. Tapi saya tidak tahu apa itu. Sesuatu yang berat, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang berbeda. Different, hard, dangerous. Tapi saya tidak tahu. Tapi suara itu berkata, adakan doa puasa. Berpuasalah, berdoalah sepanjang 40 hari. Saya bilang, apa Tuhan? Puasa 40 hari. Bapak Ibu, tahun ini, bulan Februari kemarin, saya sudah genap 44 tahun di ladang Tuhan. Jadi lepas dari bulan Februari, saya mulai tahun ke-45 melayani Tuhan. Saya belajar hidup sederhana sebagai hamba Tuhan. Mangan jongon kates iyo, jangan lodeh iya, jangan bending ya kerupuk ya ya mak asin ya Baru tadi pagi saya makan ikan asin. Ya, jangan asam ya Saya belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang tidak menuntut terlalu tinggi. Tapi saya ingin jujur mengaku kepada Bapak Ibu semua. Ada orang-orang yang dari sononya itu, orang yang suka tirakat. Suka doa puasa menyendiri di lereng-lereng gunung. Saya bukan tipe orang yang suka tirakat. Kalau Anda tanya, Pak, Bapak milih mana? Poso, opo nopo kerso? Saya milih nopo kerso. Bapak milih mana? Ndak makan, ndak minum, atau es krim? Saya milih es krim. Saudara, sekali lagi saya bukan tipe orang yang suka tirakat. Walaupun sudah 44 tahun di ladang Tuhan. Jujur saya mengaku sampai hari ini. Puasa berhari-hari itu daging saya terasa berat. Apalagi 40 hari. Tapi saya bilang, sandikoda Bu Gusti. Iya, saya malu. Saya selesaikan dulu Natal. Tetapi ada kenangan yang membuat saya terharu, saudara. Dan saya yakin panitia sudah tahu, di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Gelegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saya diundang untuk bikin KKR di sana. Dan dari jemaat yang kami layani di Kota Kediri, ada 7-8 roda 4 ikut. Di sana ada beberapa rekan hamba Tuhan dari berbagai desa kumpul. Jadi saya perhatikan paling tidak ada 200 pasang mata, 200 pasang telinga yang mendengar khotbah saya meraba gelap. Jadi hari ini saya bisa bersaksi, saya mempunyai 200 pendengar, peserta dari KKR, di mana saya berkhotbah tentang meraba gelap. Tapi waktu itu saya juga tidak pati mudeng, apalagi dihubungkan dengan COVID-19, tidak sama sekali tidak. Saya hanya merasakan sesuatu. Saya meraba di dalam gelap. There is something wrong. There is something happen. There is something dangerous. Api, apa itu aku tidak tahu. Akan terjadi sesuatu yang berat. Akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi Desember 2019 saya datang. Lalu berikutnya kekasih Tuhan. Istri saya datang. Dia bilang, papi, aku digerakkan meningkatkan doa di tahun 2020. Entah kenapa. Kemudian anak saya Roni yang di Surabaya juga memberitahu.
Tapi aku digerakkan Tuhan tahun 2020, tingkatkan doa. Lalu Ibu Lili, beliau itu koordinator pendoa syafaat di gereja kami. Dia juga datang kepada istri saya dan kepada saya. Tuhan suruh kita meningkatkan doa. Tahun 2020 doa. Tiap hari diusahakan minimal 7 orang berdoa. Bangkitkan pendoa syafaat. 4 orang, saudara. Saya, istri, anak, dan pendoa syafaat. Saya pikir ini memantapkan saya. Ketika saya meraba dalam gelap, saya makin menjelas. Makin diperjelas. Betul kalau gitu. Tidak mungkin 4 orang dengan sangat serius ditekankan, tingkatkan doa. Kemudian Ibu Lili menyusul saya untuk doa puasa panjang. Saudara, tanggal 10 Februari 2020, 10.02.2020. Itu tanggal saya tidak bisa lupa. Saya mengakhiri doa puasa saya 40 hari. Tapi masih meraba dalam gelap. Hanya saja semakin mantap. Bukan main-main, bukan sekedar Tuhan saya suruh doa puasa 40 hari. Akan terjadi sesuatu yang rumit, yang berat, yang sulit. Baru setelah lewat Februari, datang bulan Maret, berita-berita berdatangan. COVID-19. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, setelah itu, saya terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau gitu COVID-19 itu apa? Kalau gitu COVID-19 itu maksudnya apa? Ini menjadi tanda tanya, tetapi saya seperti orang melangkah yang makin lama saya sudah tidak terlalu bingung seperti di awal. Begini, Bapak Ibu. COVID-19 itu yang pertama meraba dalam gelap. Itu adalah murka Allah. Allah ngamuk karena manusia masih banyak hidup dalam dosa. Yang kedua, itu kemungkinan kedua, ini masih meraba gelap, saudara. Belum kesimpulan. Itu adalah kekejaman iblis yang mencari peluang, yang mengganas dan mengakibatkan banyak korban di mana-mana. Lalu masih dalam meraba gelap, COVID-19 adalah seperti yang dialami Ayub, penyakit dan kematian. Saya bertanya, terus bagaimana ini? Lalu, itu belum selesai, saudara. Tuhan terus membawa saya baca, meneliti, menerima berita. Ada 2 negara adidaya. Yang pertama, negara terbesar dengan ekonomi, angkatan bersenjata terkuat di dunia. Mereka terobsesi untuk menjadi World Police Syndrome. Kami adalah bangsa, kami adalah negara yang menjadi polisi bagi dunia. Perang Dunia Pertama, kami yang meredakan. Perang Dunia Kedua, kami yang menang. Dan kita semua tahu negara terbesar itu adalah Amerika Serikat. Dulu ada saingan Uni Soviet, tapi ketika Uni Soviet itu persekutuannya runtuh, sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Nah,
kekasih Tuhan, tapi kemudian muncul dalam 30, 40, 50 tahun naga dari Asia yang namanya Cina itu bangkit. Dan ini mengakibatkan, ini rival. Maka yang saya sebut tadi ada rivalitas sindrom. Jadi sekarang ada dua negara adidaya yang tidak mau saling mengalah. Mereka berpacu untuk memiliki ekonomi yang terkuat di dunia. Mereka tidak mau menjadi orang atau negara nomor 2. Mereka berpacu dengan persenjataan melalui penelitian, bukan hanya bom nuklir, bukan hanya bom atom, tapi ada yang namanya bom biologi, ada yang namanya bom kimia, dan ada yang mengatakan manusia sekarang sudah punya kemampuan untuk menciptakan virus. Dan itu kombinasi antara biokimia dan biologis dari virus ini, itu ada kemungkinan uji coba di tempat-tempat tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang. Ini semua bukan tuduhan. Menuduh tanpa bukti itu, saya bisa dikatakan saya pemfitnah. Enggak, saya enggak mau ke arah itu. Ini meraba gelap. Benarkah ada uji coba senjata biologis yang namanya virus? Benarkah ada percobaan-percobaan di negara-negara tertentu? Dan ini terus bergejolak terus dalam pikiran dan hati saya. Benarkah itu? Nah, akhirnya setelah berjalan sekian lama, saudara, satu hal yang kita harus akui, bidang intelijen itu yang paling berat dan paling sulit. Menjaga kerahasiaan itu dijaga berlapis-lapis, sehingga tidak semudah itu orang ngerti apa sebenarnya COVID-19 ini. Murka Allah, kebencian, kejahatan iblis, atau itu adalah uji seperti yang dialami Ayub, ataukah itu rivalitas sindrom dua negara adidaya? Kita sekali lagi nggak boleh nuduh. Kita masih meraba dalam gelap. Nah, tetapi Tuhan menuntun saya lebih lanjut untuk mengarah begini, Bapak. Kamu bukan ilmuwan. Kamu bukan ahli teknologi, ilmu pengetahuan. Iptek bukan bagianmu. Bagianmu adalah khotbah. Bagianmu adalah meneliti Alkitab. Biarlah itu diurus oleh orang-orang pintar. Biarlah mereka yang meneliti. Nah, akhirnya saya merenung. Sampai kapan COVID-19 ini saya harus meraba gelap. Terus berikutnya adalah, saudara bisa perhatikan tayangan Fortitrik, laboratorium senjata biokimia militer Amerika yang belum lama, bulan Juli tahun lalu ditutup. Terus saudara juga bisa melihat tayangan kami, pusat laborat di Wuhan. Biasa yang kita lihat cuma rumah sakit. Dan gambar terakhir yang saya tampilkan adalah dalam rentetan ini ya, itu adalah Chernobyl, pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia. Nah, maksud kami begini, kalau Chernobyl itu memang betul-betul bocor. Betul-betul bocor. Karena kecerobohan. Tapi pertanyaan sekali lagi meraba dalam gelap. COVID-19 ini
kebocoran di laboratorium atau memang sengaja dibocorkan? Untuk uji coba kayak apa? Kira-kira akibatnya seperti apa? Karena salah satu kemungkinan yang sulit untuk bisa dibayangkan dan yang tidak bisa dicegah, perang dunia ketiga akan muncul. Bom kuman, bom virus, bom biokimia akan meledak di mana-mana. Yang diibaratkan oleh kitab Wahyu seperti absantin dan lain-lain. Nah, jadi sebelum ke sana kita merenung. Mungkinkah itu adalah uji coba? Dan apakah itu kebocoran atau sengaja dibocorkan? Dan saya dengar sekarang DNA dari virus COVID-19 sudah berkembang menjadi 3 spesies yang berbeda. Kita tidak tahu. Tapi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu mengambil kesimpulan. Pertama, tolong Bapak Ibu perhatikan juga di tayangan tertulis. Saya mohon. Pertama, jangan saling menghakimi. Jangan saling menyerang. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yakin COVID-19 ini adalah murka Allah, Anda meraba gelap. Anda bilang pada dirimu sendiri, ya Tuhan, aku orang berdosa. Sampai hari ini aku hidup bergelimang dosa. Jalanku bukan ke surga tapi ke neraka. Kematian-kematian orang yang telah menjadi korban COVID-19 yang sebegitu banyak, itu memperingatkan saya untuk segera kembali ke jalan yang benar, supaya aku segera bertobat. Tetapi kalau COVID-19 itu betul-betul adalah kekejaman iblis, Tuhan bicara kepada saudara, kepada saya, bukankah kita punya Tuhan yang besar? Bukankah Allah kita itu Allah yang tidak ada tandingannya? Maka COVID-19 tidak akan membuat engkau menjadi korban. Kecuali ada di ujung tombak. Atau berjuang menolong orang-orang susah. Itu ceritanya lain. Anda berkorban buat nusa dan bangsa. Tapi secara wajar, orang beriman yang mengerti saatnya berlindung, yang tahu manfaatnya physical distancing. Saudara ngerti apa artinya menyendiri di rumah, stay at home. Dan dengan yakin kepada Allah, Anda akan dilindungi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, kalau itu adalah ujian, seperti ujian terhadap Ayub, Anda meraba dalam gelap. Ya Tuhan, tadi ayat bilang, kalau hatimu pedih, engkau yang merasakan. Kalau hatimu senang, engkau merasakan. Saya jelaskan. Satu sisi hati kita pedih, melihat dokter-dokter yang tulus menjadi korban. Bersama para juru rawat. Sudah cukup banyak, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Hati itu pedih melihat korban berjatuhan. Hati kata juga sedih melihat orang-orang yang berjuang sampai tengah malam membangun, menjaga keamanan. TNI, Polri, pemerintah. Hati kita sedih melihat kekacauan ini. Tetapi di balik itu ada kesenangan, kata ayat itu. Apa itu? Oh, ternyata di dalam pandemik COVID-19 ini, Tuhan sedang memberi kesempatan saya untuk berbuat baik bagi nusa dan bangsa. Izinkan saya bilang begini, Bapak Ibu. Do something, don't do nothing. Artinya lakukanlah sesuatu dan jangan tidak berbuat apa-apa. Biarlah yang besar, yang kuat melakukan yang besar, yang sedang melakukan yang sedang. Anda dan saya yang kecil, kita melakukan yang kecil. Pokoknya berbuat sesuatu. Itu membuat hati kita senang. Dan hati itu yang senang, orang lain tidak bisa merasakan. Ternyata Anda bisa berbuat untuk orang lain yang membutuhkan.
Kami melayani gereja kecil di kota Kediri. Jemaat tidak banyak. Tapi kami membagi sembako buat tetangga gereja yang ekonomi lemah. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan membuat masker sehingga nanti bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga rakyat ekonomi lemah. Masker sudah punya belum ini? Belum punya masker, mari. Berbuat apa yang kami bisa. Dan Anda pun seperti itu. Sehingga hati yang sedih karena COVID-19 karena korban. Tapi senang karena kita bisa berbuat sesuatu. Walau kecil buat bangsa dan negara. Dan kemudian yang saya ingin sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang cerdas. Ada orang-orang yang pintar. Maafkan saya. Stay at home, tinggal di rumah, menyendiri, menunggu redanya COVID-19 itu untuk rakyat jelata, rakyat kecil seperti saya. Tapi kalau Anda orang pintar, maafkan saya, jangan stay at home. Tapi saudara harus stay at laborat. Tinggalkan rumahmu yang nyaman, pergi ke laborat. Di laborat itu Anda tidak perlu banyak orang. Tapi Anda mengadakan penelitian. Anda mengadakan riset. Menemukan sesuatu. Buat bangsa dan negara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 5 atau 6 bulan. Mulai dari Februari, Maret, seterusnya mungkin sampai Juli saya tidak tahu. Ada yang bilang sampai Juli, ada yang bilang sampai September, tidak tahu. Dunia selama berbulan-bulan bingung mengatasi COVID-19. Itu kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan mutu. Sehingga kalau nanti COVID-19 ini mereda, Indonesia melangkah maju. Dunia akan terperangah. Indonesia punya nikel. Tambang yang sangat penting untuk ilmu pengetahuan masa depan. Lalu ada lagi, saya pernah baca sekian waktu yang lalu. Namanya shale gas. Saya lebih cocok untuk mikir stone gas. Stone itu batu, gas itu gas. Itu batu di kedalaman tertentu, itu kalau digali, itu disemprot dengan fokus hampir seperti sinar laser. Air yang tajam luar biasa membuat batu itu mengeluarkan gas. Gasnya itu akan disimpan dalam tabung raksasa, kemudian diproses, disuling, terus dimurnikan. Saudara tahu hasilnya? Menjadi BBM nomor 1. BBM hari-hari ini yang kita kenal dengan bensin, solar, dan semua shale gas atau stone gas akan menghasilkan BBM yang lebih bagus. Amerika sudah memprosesnya. Saya membaca dari 141 negara di dunia, baru belasan negara yang diketahui punya shale gas di kedalaman bumi ini. Salah satu adalah Indonesia. Tercatat Indonesia nomor 6 memiliki shale gas atau stone gas di dunia. Itu kalau bisa diteliti. Itu akan menjadi bahan BBM yang luar biasa. Indonesia tidak perlu tergantung negara lain dengan BBM. Kemudian saya menantang, atau lebih pantas saya bilang, saya mengajak, ayo jadikan pulau-pulau tertentu di Indonesia ini menjadi lumbung beras atau lumbung padi. Jadikan pulau yang lain itu lumbung jagung. Jadikan tempat yang lain itu lumbung dari kedelai. Cianjur, Lampung dikenal sebagai lumbung padi. Jember Batu dikenal dengan pertanian dan sayur dan buah-buahan.
Gorontalo dikenal sebagai lumbungnya jagung. Tapi nanti itu kurang. Indonesia harus berubah total. Sehingga satu saat nanti Indonesia tidak lagi tergantung kepada negara lain. Justru negara lain akan datang kepada Indonesia dan bilang, Indonesia, tolong kami Indonesia. Indonesia, kami perlu untuk supaya kami beli beras dari Anda. Indonesia, tolong kami perlu jagung dari Anda. Dulu kalau kita perlu beras, kita ke Vietnam, kita ke Thailand. Kalau perlu kedelai, kita pergi ke Amerika. Ketika Amerika terjadi kebakaran, bingung harga kedelai naik. Tahu saudara kalau harga kedelai naik? Harga tahu dan tempe akan melonjak. Dan kita semua tahu tempe itu makanan rakyat. Jadi akhirnya saya sudah tidak meraba dalam gelap lagi. Saya akhirnya tahu. Saya tidak mau bingung dengan bidang orang lain yang aku nggak bisa. Tapi saya tahu apa yang Tuhan inginkan dari saya. Satu, saya belajar mempelajari firman Allah. Sehingga setiap khotbah yang saya sampaikan, setiap pengajaran yang saya sampaikan itu adalah terang dari Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, firman-firman-Mu itu. Apabila firman-firman-Mu itu tersingkap, itu akan memberikan pengajaran, pencerahan bagi orang-orang bodoh. Lalu yang kedua, Yesus sendiri berkata pada puncak perayaan itu, barang siapa percaya, aku akan menjadikan hatinya sumber mata air hidup yang memancar sampai hidup yang kekal. Itu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 130 tentang firman, dan Yohanes pasal 7 ayat 38 tentang air kehidupan. Jadi akhirnya saya tahu apa maksud Ibu Lili mengatakan, jadikan gereja ini oasis. Jadikan gereja ini oase. Ada satu kolam air yang jernih, di mana di padang gurun yang gersang akibat dosa dan COVID-19, orang bisa menghirup air yang sejuk, air surgawi yang turun dari Roh Kudus. Itulah yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Kiranya semua ini dengan segala macam kekurangan di sana sini, saya mengharap Roh Kudus memberi hikmat lebih buat Bapak Ibu, sehingga saudara ngerti apa maksudnya meraba gelap. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Kita sekarang tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Kami menyerahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Kiranya hikmat, akal budi, kebijaksanaan atas kami. Firman yang dilepaskan, yang disampaikan tidak sia-sia. Dengan hikmat kami mengerti, dengan kepekaan kami memaham lebih dalam. Dan kami diizinkan mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Kiranya berkat rahmat yang dari Allah Bapa, damai sejahteranya dicurahkan untuk mengakhiri ibadah ini di dalam berkat nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tetap percaya dan berharap kepada Dia, bahwa Dia Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan saya dan saudara. Tetap berpegang dan gandol Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka.
kula gandul Gusti. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, gandul Gusti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. What fortune lies beyond the stars, those thousand heights too vast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? This gift of freedom gold can't buy.